Teman-teman sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani, sering kita dapati bahwa umumnya muslim, termasuk kita, senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal saleh, sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit di antara mereka yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, dikenal dengan fastabiqul khairat istilahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kecenderungan untuk beramal pada hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang senang dengan puasa sunnah, ada yang senang dengan sedekah. Itu fitrah. Ya. Barangkali Anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Coba lihat kecenderungan Anda ada di mana. Silahkan cek. Anda pasti akan temukan bahwa Anda cenderung beramal konsisten pada amalan-amalan tertentu. Ya. Ada di antaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini dan dijaga dengan istiqamah. Tapi yang paling penting dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Ya. Allah sampaikan silahkan berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Maka Masya Allah, ada yang berlomba meningkatkan tahajud. Bahkan sekarang gerakannya ada di masjid ini tahajud, masjid sana tahajud. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudaranya. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal saleh. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal saleh ini, kadang-kadang, maaf, sebagian dari kita lupa untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal soleh yang telah lelah ditenun ini. Saya ulang, sebagian dari kita lupa ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari. Ketika amalan ini dikerjakan, pada saat yang bersamaan bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Ada orang tahajud, mulai merencanakan, bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasa lelah. Tiba-tiba dalam pandangan Allah nggak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, ada orang-orang yang coba meningkatkan amal saleh. Dia puasa, dia kemudian sholat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran. Tapi Masya Allah, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah, yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Nanti kita akan turunkan. Ya. Saya beri contoh misalnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang hancur, habitat a'maluhum. Ya. Habita itu kalau antum misalnya beli kayu bakar, ya, hatab, kayu bakar, hatab, bismillah. Nah, ini kayu bakar. Maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar, ya. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan, istilahnya bukan kayu bakar ya, kayu kuat gitu kan. Baik, kayu bakar mudah tersulut apa? Jelas api, karena dibakar ya, pakai apa lagi kalau bukan pakai api gitu kan. Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya, makhluk apa yang diciptakan dari api? Tahu dari mana? Kalau belum tahu cukup katakan. Baik, makhluk apa yang diciptakan dari api? Tidak ada makhluk Allah alam ya. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 27. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan. Hati-hati, sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Pernah Anda datang kepada satu tempat misalnya untuk satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini? Pernah merasakan itu? Taib. Jin. Yang jadi persoalan,
Di antara jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian yang mulai membangkang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke 18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Baik. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk dari kalangan jin. Baik, yang berbuat menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang, dia juga meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, ya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam. Menggoda Adam terlebih dahulu, ya. Godaannya kepada Adam ada di Quran surah kedua pertama kali ayat 36 sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah meminta menggoda anak cucu Adam di antaranya di Quran surah yang ke-4 An-Nisa ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Fa azallahuma asyaitanu anha akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan. Bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran, bentuk jamaknya 18 kali dalam Al-Quran. Syayatin, jumlahnya 88 kali disebutkan di Quran. Fokus, lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang-orang dan bentuknya jamak, ulaika, mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit di antara manusia dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amalnya itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal nggak akan disebutkan oleh Quran, langsung seketika habis saja. Artinya kalangan yang disebut dengan ulaika ini adalah bukan manusia biasa, tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya muslim, tapi disebut dengan habitat a'maluhum. Habitat, ha, ba, ta. Kalau dibalikan kalimatnya dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan ha, ba, ta, atau ditukar dengan ha, ta, kemudian ba, ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan pelan-pelan. Sebentar. Ada orang yang hancur, habis amalannya, habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habitat? Padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain. Bisa menggunakan kata khalasat. Ulaika khalasat, seketika habis. Hilang. Ulaika dhahabat, seketika pergi amalannya, meninggalkan dia. Sesuatu yang hilang pelan-pelan, tidak dirasakan, ujung-ujungnya hilang jadi debu begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu sharaf ada namanya qalbul makani, pertukaran tempat. Jadi ha, ba dengan ta, ta-nya dimajukan jadi ha, ta, ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silakan antum lihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan, nggak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa, jadilah debu, seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuman setan yang asalnya dari iblis, iblis asalnya dari jin, jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini, maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan, diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal saleh supaya termotivasi amal kita menjadi baik, tapi saat yang bersamaan Anda mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita kenal. Jelas di sini? Bahkan maaf,
Bukan cuma habis, dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa ma lahum min nasirin. Silahkan cek ayatnya. Wa ma lahum min nasirin. Dan gak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.